Shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Pasti luar biasa. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biar Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan umat-Mu. Dan Engkau saja Tuhan yang terus kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan, beracaralah pada ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan saudara. Kita mau angkat, kita mau bernyanyi, kita mau mengangkat tangan kita. Dan kita mau mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Amin. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu abadi. Kami mau bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, apa katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Benar Tuhan, sebab kasih setiamu tak pernah berhenti bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau terus tetap bersyukur sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita memasuki satu topik pembahasan yang terakhir sekaligus menutup satu rangkaian tema buah roh, yaitu penguasaan diri, mematangkan kesucian hidup. Kita mau belajar bagaimana menguasai diri dalam hal menahan ego kita, kehendak kita di bawah kehendak Kristus, di bawah kehendak rencananya, sehingga hidup kita boleh menggenapi rencana Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita percaya hidup kita semakin bertumbuh dan dikuduskan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau menikmati Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau menikmati Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati-Mu.
masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami tenggelam Tuhan. Bawa kami tenggelam bersama-Mu. Urapi kami Bapa. Kirabaya Shandarabaya Shikirararabaya. Terima kasih. Amin. Ku masuk
Engkau pujian kami, Engkau kemuliaan kami. Biar kekudusan-Mu ada di tempat ini. Amin. Biar Bapa tempat ini. Sebab Engkau yang kusembah Tuhan. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Katakan hingga kemuliaan-Mu, Hingga kemuliaan-Mu
ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus terus menghampiri Engkau, terus ada di dalam hadirat-Mu. Dan biar kiranya Tuhan, setiap waktu kegerakan-Mu itu terus ada dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami siap menjadi pendengar bahkan pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di saat kami boleh bersama-sama dimanapun kami berada, disatukan dengan kuasa hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah kami masing-masing, di rumah kami, dimanapun kami berada. Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami, dan kuasai setiap kami dengan firman Tuhan, dan Tuhan yang menerjemahkannya, masing-masing Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, masih dalam seri penguasaan diri atau fruitfulness ya, buah roh. Dan minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk bicara tentang buah roh, penguasaan diri. Tema kali ini yang lebih fokus lagi tentang penguasaan diri, kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat menaklukkan diri, yaitu manusia lama kita, ego kita, dengan kebenaran Allah. Ya, bagaimana kita menaklukkannya? Kita baca firman Tuhan pada hari ini diambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Oke, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama dari firman Tuhan ini. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya baca. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu, Rasul Paulus adalah rasul yang besar yang sudah menuliskan beberapa surat, baik itu secara persorangan ataupun per kelompok atau kelompok jemaat. Dan salah satunya adalah buat Titus yang ditulis secara pribadi atau perorangan. Dan penulisan yang ditulis kepada surat Titus ini digambarkan dengan curahan sebuah perasaan kasih, kehangatan, kelemah lembutan. Karena ini adalah sebuah gambaran surat seperti surat pastoral, walaupun yang tidak sebetulnya tepat disebut surat pastoral. Tapi kita bisa lihat di sini seperti surat pastoral. Kenapa? Karena Paulus sangat-sangat ingin mencurahkan perasaan kasihnya dan kehangatannya, sehingga dia mau memberikan Titus khususnya yang ada di Kreta, yang menggembalakan, yang memimpin jemaat di sana, yang akan menolong Titus untuk menjadi sebuah pedoman. Dan surat ini yang dituliskan kepada Titus diharapkan menjadi pedoman buat Titus dalam memimpin, menjalani, dan mengatur dan membawa pergerakan atau perjalanan pelayanan di Kreta. Karena kenapa Bapak Ibu? Dikelompokkan dia, 1 Timotius, Titus, 2 Timotius ini seperti satu kelompok surat yang ditulis Paulus menjadi surat pastoral. Yang di dalamnya hampir mirip, dan itu adalah supaya mereka, para pemimpin jemaat, punya pedoman, dan di dalamnya mereka bisa mengatasi atau mereka bisa melalui persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam rumah Tuhan, di jemaat, di Kreta, khususnya bagi Titus. Kenapa Bapak Ibu? Nah, tadi kita sudah baca Titus pasal 2 ayat yang ke-6. Sebelumnya kita tahu bahwa Titus di pasal 2 ini bicara pesan, baik itu kepada orang tua, baik kepada pemuda, dan juga kepada hamba. Ya, kali ini lebih spesifik untuk tema penguasaan diri yang membicarakan bahwa bagaimana kita menanggalkan atau kita benar-benar di dalam kebenaran kita bisa menggenapi rancangan Tuhan.
Dan akhirnya kita bisa menaklukkan manusia lama kita di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, khususnya yang muda. Surat ini dituliskan untuk orang-orang muda, khususnya para lelaki. Karena kalau para perempuan muda ada di ayat-ayat sebelumnya yang hampir digabungkan dengan para orang-orang tua, para perempuan yang sebagai orang tua dinasihatkan. Dan khususnya untuk para pemuda dan para laki-laki yang luar biasa, gagah, perkasa, dan muda. Ini kita mau belajar hari ini. Bahwa kita yang masih muda, yang kalau firman Tuhan gambarkan kita seperti yang penuh dengan semangat yang membara. Amin. Dan dengan apakah seorang muda bisa menjalankan kehidupannya yang bersih dan benar? Kalau bukan dengan firman Tuhan, firman Tuhan sampaikan buat kita semua orang muda khususnya yang seperti itu. Dan ini menggambarkan latar belakang di Kreta, tempat di mana Titus berada, sehingga diberikan nasihat buat jemaat di sana, baik itu kepada orang tua, kepada anak muda, dan juga kepada hamba. Karena Bapak Ibu, sebagian orang Kristen hari ini kita bisa representasikan keadaan yang seperti yang ada di Kreta. Bahwa kadang-kadang kita sudah merasa bangga ketika kita sudah menganggap diri kita kuat dan kita dibilang oke secara rohani karena kita sudah telah melayani dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita bisa juga disebut terlibat secara aktif dalam melayani di gereja dan dalam kegiatan-kegiatan kerohanian ataupun setiap kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan di setiap rumah Tuhan di gereja. Namun masih sering kita dapati dan kita dengar bahwa ketika di antara mereka masih dalam keadaan yang jatuh di dalam dosa. Contoh ada di antara mereka yang mereka terlibat dalam pertikaian keluarga karena merebutkan warisan. Sehingga yang namanya kakak, adik, dan kepada orang tua dan orang tua kepada anak itu berebut, bertikai, dan walaupun tidak seperti kelihatan yang membunuh atau ada juga yang sudah melakukannya, tetapi ada yang diam-diam tidak bicara dan akhirnya sakit hati, kepahitan karena pertikaian tentang warisan. Dan ada juga berselisih sesama hamba-hamba Tuhan, saling jatuh dan menjatuhkan. Mungkin kita juga pernah dapati dan lihat dan mendengar. Dan ada juga yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui dan tidak pernah diketahui apa yang dilakukan, dosa dan kejatuhan di dalamnya. Dan ini yang terjadi. Hendaklah kita pahami bahwa Yesus tidak secara otomatis menjadikan kita ini kebal terhadap segala macam pencobaan, segala macam yang namanya godaan dari si jahat atau si setan, iblis. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini adalah gambaran yang terjadi. Jadi kalau di Kreta, Titus diberi nasihat oleh Paulus, ditulis surat secara pribadi untuk menjadikan Titus bisa membaca surat itu menjadi pedoman bagaimana dia boleh melayani jemaat Tuhan dan bagaimana mengiring Tuhan lebih lagi. Begitu juga kita, khususnya yang muda ini. Tadi kita baca Titus pasal 2 ayat yang ke-6. Kenapa? Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Teman-teman yang muda khususnya, sama seperti saya masih muda. Kita identik sekali dengan yang namanya semangat. Identik sekali dengan yang namanya kekuatan. Karena kekuatan kita bisa lebih kuat daripada orang yang sudah tua. Dan semangat kita kelihatannya lebih menggebu-gebu daripada yang sudah tua. Tetapi juga, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Anda yang sudah tua tidak perlu khawatir.
kadangkala yang tua juga lebih luar biasa, lebih ganas dan lebih luar biasa. Nah, artinya di sini bahwa muda atau tua sama, dan kita bisa sama-sama mendapatkan momen atau situasi di mana pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, Bapak. Amin. Dan ingat, sehingga nasihat ini mengingatkan kita bahwa keberadaan kita sebagai jemaat Tuhan, terlebih-lebih bagi kita yang sudah masuk di dalam dunia pelayanan, mengharuskan kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Bapak Ibu, siapapun yang mempercayakan hidupnya di dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yes, haleluya. Yes, ini dia, sehingga keberadaan kita mampu menjadi teladan. Ini yang menjadi poin pertama. Keberadaan hidup kita mampu jadi teladan. Baik tua sebagai orang tua, ataupun orang muda, ataupun yang disebut hamba. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, khusus yang muda, mari kita buka dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan buat yang muda dan juga buat yang tua, semua orang, bahwa kita harus jadi teladan dalam perkataan. Kita jadi teladan dalam tingkah laku. Kita bisa jadi teladan dalam kasih dan dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Ini poin yang pertama yang sangat penting untuk kita boleh belajar. Bahwa Bapak Ibu, apa yang di dalam perilaku kita yang hari ini sudah membuat orang merasakan dampak yang luar biasa? Apa perkataan kita yang hari ini yang juga dapat membuat dampak yang luar biasa? Apa juga setiap kesetiaan kita yang hari ini yang memiliki dampak luar biasa? Apakah itu dampak yang positif atau yang negatif? Bapak Ibu yang tahu. Tetapi firman Tuhan mau mengajar kita harus berdampak di dalam kebenaran. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri kita sendiri. Ya, setting up an example atau menjadi teladan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Seringkali kita bisa temuin praktek dan teori yang selalu berbenturan, tidak sama. Kenapa? Salah satu misalnya kita lihat bahwa kita mau benar-benar punya teori untuk tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan ketika kita mengemudi. Tapi prakteknya ketika lampu merah kita masih bisa dapatin orang lewat begitu saja. Dan kita bisa lihat juga contoh pimpinan akan memarahi atau akan menegur dan benar-benar marah kepada karyawan yang terlambat atau kepada bawahannya. Tetapi prakteknya si pimpinan juga melakukan pelanggaran yang sama dan kesalahan yang sama. Jadi praktek dan teori sangat seringkali tidak berjalan bersamaan. Dan ini yang terjadi. Sebab itu setting up an example atau kita menjadi teladan sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Baik kita yang tua, baik kita yang muda, baik kita adalah hamba. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat dalam firman Tuhan tadi di Titus pasal yang kedua dari ayat yang ke-1 saja berkata bahwa pria dewasa diminta untuk hidup sederhana dan terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Dan yang kedua, sementara wanita dewasa, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur,
tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengajar rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Anak-anak muda diminta agar mampu menguasai diri dalam segala hal. Dan inilah firman Tuhan yang disampaikan buat kita semua Bapak Ibu. Yes, jadilah teladan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sangat penting. Seperti yang juga kita lihat bahwa haruslah kita ajarkan berulang-ulang, itu yang kata firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi pribadi orang tua yang harus selalu mengajarkan berulang-ulang kepada anak kita. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, kita tetap akan terus sampaikan. Dan jadilah teladan apa yang firman Tuhan katakan, karena kita hidup digerakkan untuk rancangan besar Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebab itu juga kita digerakkan untuk melakukan, memberitakan kebenaran firman Allah kepada banyak orang. Dan inilah Bapak Ibu, yang pertama, jadilah teladan. Dan yang kedua, kita percaya bagaimana kita hidup di dalam rancangan Tuhan yang besar, sehingga manusia lama kita, ego kita bisa hilang, atau bisa dengan sendirinya otomatis akan terlaluilah di dalam kehidupan kita, dan dia akan terlewati kehidupan manusia lama kita, dan kita berjalan dengan manusia baru, yaitu mari kita latih hidup kita. Bapak Ibu, haruslah kita lakukan seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat ke-27 berkata, demikian pula untuk dapat menjadi teladan, kita memerlukan latihan dalam hal penguasaan diri. Firman Tuhan berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, mari kita melatih tubuh kita. Gambaran ini adalah berarti berjuang untuk dapat menguasai diri dari segala belenggu-belenggu keinginan daging, kedagingan kita. Dan kita tahu banyak hal yang sangat bertentangan yang selalu kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan dan memenangkan banyak jiwa jika hidup kita belum memiliki penguasaan diri terhadap keinginan-keinginan daging. Ya, apa saja keinginan daging? Perbuatan-perbuatan daging menurut firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Demikian perbuatan daging. Dan bagaimana kita bisa menjadi teladan jika kita tidak bisa menguasai diri kita dari kedagingan, perbuatan-perbuatan daging tadi. Bapak Ibu, kalau engkau masih dalam hidupmu masing-masing masih terdapat keinginan daging yang mendominasi, baik itu amarah, baik itu perselisihan, baik itu penyembahan berhala, baik itu perseteruan, perselisihan, atau kepentingan diri sendiri, mari bertobat Bapak Ibu. Berubah dari jalan yang salah, jalan yang jahat, tapi kembali kepada jalan yang benar. Karena firman Tuhan mau kita merdeka di dalam Kristus. Kita diubahkan Tuhan, dan kita boleh menjadi pribadi yang menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Dan kita tahu semua bahwa Tuhan akan terus memimpin hidup kita sampai pada kesudahannya. Dan ada harga yang harus dibayar untuk menjadi berkat dan teladan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, apapun latar belakang kita,
baik kita berpendidikan, tidak berpendidikan, ataupun kita dari kalangan sepertinya kalangan finansial yang rendah, ekonomi yang rendah, atau ekonomi menengah, atau ekonomi atas, sama semua di hadapan Tuhan. Apapun latar belakangmu, engkau mampu dan bisa dipakai Tuhan. Karena Tuhan mau kita menguasai diri dan mendapatkan segala yang Tuhan mau ketika rancangannya terjadi dalam hidup kita. Dan kita boleh menanggalkan manusia lama kita, dan setiap perbuatan daging itu dengan sendirinya akan sirna di hadapan Tuhan, dan kita lebih banyak lagi memberi hidup kita di dalam Tuhan. Dan yang lahir adalah buah roh, baik itu tadi penguasaan diri, kesetiaan, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lainnya. Dan kita tahu semua karena anugerah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jemaat Kreta yang ada, yang ditulis untuk Titus yang menggembala atau memimpin di sana, mengingatkan kita belajar situasi saat ini bahwa Tuhan sangat rindu dengan hati yang luar biasa menyertai kita, dan Tuhan sendiri akan bekerja dalam hidup kita, memampukan kita. Apapun yang terjadi situasi kita hari-hari ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena Dia Allah yang hidup, bergerak, dinamis di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan hari ini. Biarlah kuasa-Mu yang nyata dan kehendak-Mu yang jadi. Dan biarlah kami boleh belajar menjadi pribadi yang terus mau melakukan kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Ya, puji Tuhan, kita sampai di akhir ibadah kita pada hari ini, dan kita mau menutup dengan bersyukur dan sekaligus kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami tetap boleh disatukan di dalam satu ibadah, satu persekutuan, sekalipun secara online. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Kami percaya Tuhan, saat ini pun Engkau hadir di setiap rumah tangga yang ada, dan kami mau terima berkat Tuhan yang kami percaya selalu baru setiap hari. Dan hari ini pun secara khusus dalam ibadah ini kami mau menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan dengan percaya terima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dan limpahkan dalam hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa berkat yang luar biasa, berkat kerajaan surga sudah dicurahkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan kita percaya mau terima di dalam nama Yesus, dan kita akan lihat itu nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.